Sekarang beredar viral adegan pembubaran ibadah yang disebar akun TikTok Pendeta Risuli Lubis pada 19 Oktober lalu. Jemaat Pendeta Risuli yang sedang beribadah di ruang terbuka tiba-tiba didatangi pria yang dengan agak terhuyung meminta penghentian ibadah. Apa itu? Bapak main pakai tempat ini. Bapak tinggal pakai, Iya. enaknya aja. Iya, iya. Semuanya ada koordinasi. Ya, udah tenang, nanti sampai selesai dulu. Sampai selesai Bukan dulu. begitu, Bapak. Sampai selesai dulu. Mulutmu bau apa itu kau? Hah? Mabok. Iya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Saya berdoa kiranya kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Baru-baru ini viral di sosial media. Siapa yang tidak kenal dengan Pendeta Risuli Lubis? Pada waktu itu dia sedang memimpin jemaat ataupun memimpin ibadah, yaitu ibadah yang dikenal dengan gereja tanpa tembok. Dan apa yang terjadi ketika ibadah mereka berlanjut dan hampir selesai, tiba-tiba ada seorang oknum yang tidak dikenal tiba-tiba mengganggu mereka beribadah. Saudara, seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Sekarang beredar viral adegan pembubaran ibadah yang disebar akun TikTok Pendeta Risuli Lubis pada 19 Oktober lalu. Jemaat Pendeta Risuli yang sedang beribadah di ruang terbuka tiba-tiba didatangi pria yang dengan agak terhuyung meminta penghentian ibadah. Area terbuka itu biasa disebut gereja alam tanpa tembok. Ibadah beralaskan terpal biru, namun jemaat yang hadir terlihat cukup banyak. Pendeta Risuli dengan khusyuk memimpin doa dan ibadah serta mendoakan seorang bapak yang sedang sakit. Tiba-tiba datanglah seorang pria yang bicara meracau. Ngapain pakai tempat ini? Bapak enak banget pakai tempat ini seenaknya. Ini tempat negara, Pak. Semua ada koordinasi, kata si pria. Pak Risuli pun berusaha menenangkan si pria dan bilang ibadah akan selesai sebentar lagi. Semula si pria terlihat nggak mau tenang, tapi akhirnya dia bisa dibawa pergi oleh salah satu tim pelayanan Pak Risuli. Pas si bapak mau pergi, tiba-tiba Pendeta Risuli mencium bau tak sedap dari mulut sang pria pembubar ibadah. Pendeta pun bertanya, "Mulutmu bau apa itu?" Sang pria menjawab, "Mabuk, saya mabuk." Apa yang terjadi ini sungguh mengherankan ya. Bayangkan, seorang pria mabuk merasa wajib membubarkan umat Kristen beribadah yang berlangsung dengan damai. Pendeta Risuli ini adalah pendeta yang peduli pada kaum papa. Dia mendirikan gereja alam tanpa tembok tahun 2018. Pendeta Risuli mengaku sebagian besar jemaatnya bukan berasal dari orang yang percaya Tuhan. Bahkan di antara jemaatnya ada juga yang pernah menghina Tuhan namun akhirnya bertobat. Sebagian besar ibadah berlangsung di alam terbuka karena Risuli mengaku memang mereka belum memiliki dana yang cukup untuk membangun rumah ibadah. Yuk kita bantu Pendeta Risuli. Kalau mau bantu bisa donasi lewat nomor bank yang tertera di bawah ini ya. Semoga pemerintah setempat bisa memfasilitasi ibadah mereka. Solidaritas kita untuk saudara Kristen. Apa itu? Bapak main pakai tempat ini. Bapak tinggal pakai, Iya. enaknya aja. Iya, iya. Semuanya ada koordinasi. Ya, udah tenang, nanti sampai selesai dulu. Sampai selesai Bukan dulu. begitu, Bapak. Sampai selesai dulu. Mulutmu bau apa itu kau? Hah? Mabok. Iya. Ayo kita Ayo. Salam Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Yesus dan dikasih. Kita sudah tiba di gereja tanpa tembok Sri Pintu. Ya puji Tuhan, dulu mereka nggak percaya Tuhan Yesus, sekarang mereka sudah percaya Yesus karena tetap kita setia melayani mereka. Doakan supaya pelayan terus maju, supaya pelayan tidak bisa diberhentikan oleh siapapun. Baik itu karena kurang akomodasi atau karena kelompok-kelompok radikal Islam kanan, kelompok intoleran, kelompok-kelompok kadrun yang nggak senang dengan orang-orang memuji menyembah Tuhan ya. Iya. Oke, ini kita naik ya. Pelan-pelan. Ya. Ya. Agak cepat. Larinya cepat. Cepat. Larinya cepat. Cepat ya. Terus. Ya, sekarang Bapak kemari. Balik, lari. Tanpa tongkat, lari. Tanpa tongkat, ya. Inci senam. Terus. Harusnya pakai baju celana pendek tadi. Terus. Sini. Ya. Sekarang Bapak pernah nggak jalan begitu tanpa tongkat? Belum pernah. Iya, Bapak bisa tanpa tongkat ya. Ini tongkat saya patahin ya. Iya. Dia katakan manis. Apa itu? Bapak main pakai tempat ini. Iya. Ntar Bapak tinggal pakai, Iya. enaknya aja. Iya. Semuanya ada koordinasi. Ya, selesai dulu. Mulutmu bau apa itu kau? Hah? Mabok. Iya. Ayo kita kamu jangan ganggu orang ibadah, bahaya orang. Saya bukan Kamu bisa dipenjara. Kamu kenal saya? kenal. Siapa saya?
Kamu belum kenal saya ya? Bapak tinggal enak pakai tempat orang. Tempat apa? Apa ini? Ini bukan tanah nenek moyang. Tanah negara. Ya udah, Yang Cisne. Lepas. Lepas. Mabuk dia. Iya, saudara. Ya ampun, dan ternyata tadi orang yang melarang mereka itu, dia itu ternyata mabuk. Nah bayangkan ya, orang mabuk yang melarang orang beribadah. Saya nggak tahu orang yang melarang ini tadi dia dari agama apa, tapi yang jelas dia melakukan atau melarang orang untuk beribadah. Walaupun itu di tempat umum. Kalau di tempat umum itu kan, ya kecuali kalau tempat itu memang sudah dilarang ya. Tapi kalau mereka sudah tahu bahwa di tempat itu nggak dilarang, dan ternyata kan tadi dari video ini, memang yang lain nggak melarang, ya Bapak itu aja yang melarang. Waduh. Ya, ada 3 video berikutnya yang kita akan tonton dari Bapak ini waktu orang-orang yang beragama Islam meminta sama beliau untuk didoakan. Kita lihat ya videonya. Jadi ada 3 ibu-ibu secara beruntun dalam video ini meminta sama beliau untuk didoakan. Langsung kita saksikan. Yesus, ibu lompat. In Jesus name. Ibu lompat. In Jesus name. In Jesus name. Mengalir aliran kesembuhan. Tidak sakit lagi. Ibu tidak sakit lagi. Percaya in Jesus name. Dalam nama Yesus. Sembuh. Mengalir aliran kesembuhan. Bekerja dalam nama Yesus. Ibu, sakit apa? Dulu saya pernah ini Pak, saraf urat terjepit. Jadi 6 bulan saya dulu nggak bisa jalan Pak. Ya. Terus sekarang udah semula itu kan Pak. Terus sekarang dibilang dokter jadi ini di dengkul itu loh Pak. Di dengkul itulah yang sakit sekarang. Sekarang ibu dengkul ibu sakit. Iya, sebelah kiri. Ibu rasa nggak sedang bekerja? Dalam nama Yesus, dengkul sebelah kiri ibu sudah tidak sakit lagi. Ibu jongkok dalam nama Yesus. Ibu jongkok. Ibu tahu jongkok? Tahu Pak. Ibu praktekkan. Ibu jongkok, dengkulnya ibu jongkok dalam nama Yesus. Aliran kesembuhan bekerja. Ibu jongkok, tahu nggak jongkok? Ini udah jongkok Pak. Udah jongkok. Ya, jongkok diri. Ah, jongkok diri. Ya, terus ibu lakukan ya. Saya impartasikan ya tenaga energi ilahi, tenaga energi Kristus dalam nama Yesus. Terima. In Jesus name. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Nah, sekarang ibu rasakan apa dengkulnya? Udah agak lumayan Pak. Agak lumayan. Ibu, Iya Pak. dengkul sebelah kiri ya? Iya Pak. Nah, ibu dalam nama Yesus, ibu lompat. In Jesus name. Ibu lompat. In Jesus name. Mengalir aliran kesembuhan, tidak sakit lagi. Ibu tidak sakit lagi, percaya in Jesus name, dalam nama Yesus, sembuh. Mengalir aliran kesembuhan, bekerja dalam nama Yesus. Nah, ibu siapa namanya? Namaku Kobaci Bros. Tinggalnya di Sirikalang Pak. Di Kalang. Tapi ibu Islam ya? Islam. Nah, ibu udah sembuh? Makasih lah Pak. Ya, oke, ya. Makasih ya Pak. Ya. Kepala kalau nggak tidur kan, walaupun seperti itu mual. Ini kan mual dia ini. Ini mual. Kemudian tanganku ini Pak Pendeta ini kaku ini nggak bisa gini. Oh, itu bisa. kaku. Ya, itu kaku ya. Sekarang ibu mulai Iya. rasakan ya aliran kesembuhan. Ibu siapa namanya? Mariani. Tanjung ya. Ibu dalam nama Yesus, ibu gini. Nggak kaku lagi, nggak kaku. Tadi ada orang baru sembuh dari begitu. Nih, in Jesus name. Ibu begini, ayo. In Jesus name. Sembuh. Nyatakan kuasamu Tuhan, mujizatmu. Tolong semua manusia Tuhan. Dalam nama Yesus. In Jesus name. Nah, sekarang apa ibu rasakan? Hangat Pak. Sekarang ibu teguh ini ibu begini. Apa perubahannya? Ada perubahan nggak dalam nama Yesus? In Jesus name. Ada perubahan nggak? Ada Pak Pendeta. Terus gitu. Nggak apa-apa ya. Nah, terus yang mual. Lambung Pak Pendeta mual. Mah.
Sekarang lagi mual, sekarang. Iya Pak Pendeta. Ya, ya. Ibu, aliran kesembuhan sedang bekerja, out. Mual-mual yang mengganggu perutnya, out. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan, mereka ini cucu Adam dan Hawa. Tuhan, sembuhkan. In Jesus name. 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 Mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mengalir. Abi. Bakar. Sembuhkan. In Jesus name. In Jesus name. Sembuhkan. In Jesus name. Sembuhkan. Nah, Ibu, apa yang Ibu rasa di perut? Iya lumayan Pak Pendeta. Ya. Agak longgar dia, enggak pala lagi mual. Iya. Enggak Ya. ringan. Saya merasakan Bu sedang bekerja terus kesembuhan itu. Terus ya, Ibu in Jesus name. In Jesus name. Tuhan, Ibu Mariani Tanjung, cucu Adam dan Hawa. Sama, saya cucu Adam dan Hawa. In Jesus name, sembuh. Kami punya Tuhan yang sama. Kami cucu Adam dan Hawa. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan, kau tidak pandang bangsa apa, suku apa, agama apa, kau tidak pandang. Engkau ingin menyembuhkan semua orang. In Jesus name. Terima. Dalam nama. Nah, apa yang Ibu rasakan lagi? Perut. Iya udah Pak Pendeta, enggak mual lagi. Nggak mau lagi kan? Ya. Iya. Oke ya. Ibu, Tuhan berkati ya. Iya Pak Pendeta, makasih Pak Pendeta. Tangan Ibu mana? Ini tangga jarinya tuh, Pak Pendeta sakit banget yang di tengah. Ini ya. Iya, kata dokter mah apa sih? Asam urat. Asam urat. Iya, tapi nggak sembuh-sembuh diperiksa. Yang ini aja ini yang tengah. Bisa gini. Yang tengah bisa gini. Kaku, sakit tuh, nggak bisa balik lagi. Nggak bisa balik lagi. Ya, dalam nama Yesus, segala urat-uratnya, urat saraf yang mengganggu jari tangannya sehingga susah bengkok dan susah balik lagi, dalam nama Yesus sembuh, in Jesus name, sembuh. Ibu giniin, ya, dalam nama Yesus mengalir aliran kesembuhan, terus Ibu sembuh, dalam nama Yesus, in Jesus name, dalam nama Yesus sembuh, in Jesus name, terima. Hadirat urapan kuasa Tuhan sedang bekerja atasmu, dalam nama Yesus sembuh. Nah, sekarang apa yang Ibu rasakan? Sedikit nggak sakit sih. Oke, dalam nama Yesus sakitnya hilang, pulih total dalam nama Yesus sembuh, biar Ibu ini bersaksi bahwa dia disembuhkan Tuhan. Sembuh in Jesus name. Ya, Ibu makin cepat begini ya. In Jesus name, mengalir. Aliran kesembuhan sedang bekerja atas Ibu, atas jari-jari tangan Ibu. Dalam nama Yesus. Terima in Jesus name. Nah, apa yang Ibu rasa? Tuh jari-jarinya. Nggak sakit, bener. Ya kan namanya pengen sembuh, berobat ikhtiar kemana saja ya Pak Pendeta. Soalnya saya udah capek Ya. ke dokter. Ya. Yesus. Ya, tadi khususnya pada video terakhir ibunya bilang ya udah capek ya ke dokter. Jadi bagi mereka ini ya mau didoakan sama pendeta, mau ke siapapun, ya kalau bagi mereka itu menjadi sarana untuk kesembuhan ya nggak apa-apa. Walaupun mereka beragama Islam. Jadi saya salut sama ibu-ibu ini, mereka tidak ragu, mereka tidak perlu takut juga kalau didoakan sama pendeta. Yang penting kan iman mereka kan nggak keganggu, itu aja ya. Karena ada orang yang terlalu takut. Nanti kalau saya didoakan sama pendeta, saya dikristenisasi. Kalau saya didoakan sama pendeta, nanti saya jadi Kristen, atau itu bukan toleransi lagi. Itu nanti melanggar akidah. Yang nggak tahu lah, itu urusan mereka. Tapi bagi ibu-ibu yang 3 orang ini tadi, ini kan di live-nya Pak Pendeta ini, Pak Pendeta Resuli Lubis ini. Tapi mereka tidak apa-apa, dan kalau mereka sembuh ya puji Tuhan. Kalau enggak ya memang sudah, Tuhan belum izinkan aja untuk sembuh di saat itu. Begitu. Oke, kita nonton lagi, ada satu video lagi. Siapa? Yang belum percaya. Yang belum percaya Yesus. Yang percaya Yesus ya.
karena kasih Tuhan. Anak saya sampai saya bawa kemarin ini. Sini, sini. Sini. Anak saya bawa kemarin. Saya tidak ada takut melayani Tuhan. Saya tidak takut nanti orang buat gimana. Ini sekeluarga saya bawa. Anak saya ini. Itu yang mimpin pujian tadi istri saya. Sini. Gaji saya 30 hari. Bonusnya makian, cacian, fitnahan. Haleluya. Sampai hari ini kami tidak kekurangan. Karena kami punya Tuhan. Berikan syukur. Ya. Ya. Tuhan berkati, amin. Ya Pak. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Ya. Horas. Tuhan berkati ya. 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 Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Oke, ya. Itulah dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Dan kita sudah menonton tadi videonya bagaimana ada seorang bapak yang mabuk mengganggu mereka sedang menjalankan ibadah mereka, yaitu gereja yang dipimpin oleh Pendeta Risuli Lubis yang dikenal dengan gereja tanpa tembok. Dan kita melihat bagaimana banyak mujizat, banyak kesembuhan yang terjadi lewat pelayanan hambanya Pendeta Risuli Lubis. Dan kiranya ya pemerintah ketika melihat hal ini, bagaimana gereja yang dipimpin oleh Pendeta Risuli Lubis belum ada bangunannya, mereka beribadah di luar, mereka beribadah tanpa gedung. Kiranya pemerintah memperhatikan sehingga membantu, menolong dan memberikan fasilitas yang baik bagi mereka, sehingga jemaat yang dipimpin oleh Pendeta Risuli Lubis juga beribadah dengan baik. Apabila datang hujan, mereka tidak basah kuyup, dan mereka juga merasakan ya pertolongan dari pemerintah, yang mana pemerintah juga seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi, untuk menolong rakyatnya. Jangan sampai mereka mengalami, khususnya dalam menjalankan ibadah mereka, dengan rasa yang begitu seperti tidak diperhatikan. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan bagi teman-teman yang mau membantu pelayanan Pendeta Risuli Lubis. Boleh mengirim lewat rekening yang telah ditunjukkan oleh kakak tadi yang kita tonton barusan. Tuhan memberkati kita. Shalom.